Selamat pagi semua teman-teman. Saya Lila Mona Ganim akan membahas penulisan karya ilmiah yang berfokus pada esai akademik untuk teman-teman di Prodi S2 Pendidikan Kedokteran FK UNER. Teman-teman semua, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, kajian pustaka. Dan ini adalah kemampuan menulis karya ilmiah merupakan sesuatu yang wajib bagi mahasiswa dan dosen. Teman-teman semua, jenis karya ilmiah dapat kita bedakan antara makalah, skripsi, tesis, disertasi, kemudian artikel di jurnal, laporan penelitian, kertas kerja, laporan karya ilmiah populer. Kenapa sih karya ilmiah itu perlu ditulis? Alasannya, kalau merujuk pada Jack Goody dari antropolog dari Cambridge University, dia bilang bahwa kelisanan atau omongan itu tidak mempunyai keajegan atau kekonsistenan dalam pengulangan suatu narasi yang mantap dan baku, sehingga penyampaian gagasan yang eksak dan terus-menerus sulit terjadi. Maka penulisan atau karya yang ditulis, komunikasi ilmiah, itu penting untuk memanfaatkan tulisan. Kita akan bedakan antara karya tulis ilmiah dalam kajian esai, tesis untuk S2 ya, akademik esai, tesis, atau juga penulisan di artikel jurnal. Teman-teman semua, eh, kita akan membahas spesifik pada kesempatan ini terkait dengan esai. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan bedakan dulu riset dan publikasi ilmiah. Kan tadi ada esai, ada riset atau tesis, dan publikasi ilmiah. Riset itu biasanya itu bayangkan kita tuh masuk gua, gitu ya. Kita berada di dalam gua untuk mengerjakan penelitian. Kita pergi keluar untuk menggali data dan lalu kembali lagi. Nah, sementara publikasi itu kita menjual ide yang dikembangkan melalui riset. Dan ini melibatkan orang lain. Jadi publikasi itu melibatkan orang lain karena ada peer review gitu ya. Jadi nanti ada reviewer yang melihat apakah tulisan kita ini sudah baik gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semua, kita bedakan proposal, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Bedanya apa? Kalau proposal ini bab satu, bab 2, bab 3 gitu ya, sebelum hasil. Kemudian skripsi, tesis, disertasi yang sudah selesai itu terdiri dari bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, biasanya demikian. Kemudian nanti di dalam jurnal akademik itu biasanya abstraksi ya dari eh, penelitian. Nah, nanti berbentuk artikel dan artikel itu terbit di jurnal akademik. Rekan-rekan sekalian, karya ilmiah untuk menulis karya ilmiah itu tidak sulit. Butuh tekun, mau nulis dan mau menulis, menulis, menulis terus. Sekarang kita akan berfokus kepada esai akademik. Apa fungsinya? Melatih berpikir kritis, argumentatif, dan berkomunikasi ilmiah. Jenis esai akademik yang akan kita fokuskan pada kesempatan ini yaitu terkait esai akademik argumentatif, analitik, critical essay, atau critical review, atau reflective essay. Terus pertanyaan mendasar di awal adalah, aduh saya nggak punya ide topik apa gitu ya. Nah, gimana caranya untuk
mahasiswa pendidikan kedokteran, maka yang bisa dilakukan adalah eh, menarik masalah nyata yang ada di rumah sakit pendidikan, atau mencari masalah yang sesuai dengan minat, atau pengalaman sebagai mahasiswa atau sebagai dosen, lalu dihubungkan dengan kurikulum yang menantang, atau hasil diskusi, atau kajian jurnal 6 bulan terakhir gitu ya. Teman-teman semua, akademik esai adalah karya tulis berdasarkan riset, analisis, argumentasi suatu topik. Nah, eh, pemilihan topik bisa relevan dengan kurikulum atau metode pembelajaran atau assessment, teman-teman bisa pilih, atau inovasi pendidikan medis misalnya. Inovasi metode pembelajaran pendidikan kedokteran atau peran OSCE dalam penilaian kompetisi klinik, isu etik dan profesionalisme atau pendidikan interprofesional. Lalu kita tampilkan gap atau isu aktual di pendidikan kedokteran. Gimana ya cara memilih topik? Pilihan topik adalah yang menarik dan yang penting. Apa itu menarik? Secara ilmiah ingin diketahui dan memotivasi diri untuk melakukan penggalian karena menarik. Tapi juga penting memberi arti bagi perkembangan ilmu dan praktik, bukan plagiasi. Teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana karakteristik tulisan ilmiah. Karakteristik tulisan ilmiah tujuannya adalah menyampaikan gagasan penulis yang menyampaikan pesan baru, jelas, berguna, dan menarik. Ya, lalu disajikan dan dikonstruksikan dengan cara logis. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, lalu juga membujuk, ya. Informasi seperti eksposisi, deskripsi, narasi, contohnya adalah pengantar terhadap penelitian kedokteran genetik, terapi imunologi dalam kanker, riset neurologis dalam penyakit Alzheimer, peran nutrisi dalam kesehatan jantung, atau lainnya. Membujuk, yaitu lebih ke analisis mendalam, memberikan argumen logis, relevan dengan pembaca, gaya bahasanya persuasif, kredibel, jujur, dan analisis kontra argumen, ilustrasi contoh, sumber kredibel. Contoh judulnya adalah pentingnya gaya hidup sehat dalam mencegah penyakit kardiovaskuler. Nah, tulisan akademik ada bukti, fakta, dan opini. Ini harus memiliki dasar pembenaran. Tulisan akademis. Akademik dan bukan berdasarkan asumsi penulis semata-mata, tetapi memperhatikan pemikiran penulis lain melalui perujukan. Tetapi juga harus memperlihatkan pendapat penulis pribadi dengan bahasa yang eksplisit, tegas, tidak implisit, atau samar. Jadi bukan hanya merujuk pada tulisan-tulisan pemikiran penulis lain, cuman harus ada pemikiran dari penulis lain, tapi tidak hanya itu, juga harus memperlihatkan pendapat pribadi penulis. Baik, teman-teman semua, siapa pembaca dari karya ilmiah kita? Kita harus paham. Komunitas akademik adalah pembaca kita. Bagi mahasiswa, pembaca adalah dosen, mahasiswa lain, atau orang lain dalam komunitas akademik yang tahu topik itu. Kalau peneliti, penulis artikel di jurnal, pembaca komunitas akademik di bidang yang sama. Implikasinya, tulisan tidak mengajari, tetapi sejajar atau egaliter, menunjukkan bahwa penulis mengerti isu yang menjadi fokus perhatian tulisan. Nah, karya tulis, karya tulis atau karya penulis membuat pembaca merasa perlu untuk terus membaca, itu kata Kane.
Kesalahan penulis karya ilmiah tidak sadar tentang siapa pembacanya. S2 pendidikan kedokteran misalnya, tulisannya tapi terlalu sederhana, isi sangat umum. Misalnya, kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius atau olahraga dan aktivitas fisik secara teratur bermanfaat untuk kesehatan, lalu diberi berbagai citasi. Itu terlalu umum. Bayangkan situasinya seperti ini. Study warns of health risks from e-cigarettes, misalnya begitu. Itu eh, sigaret, sesuatu yang sudah sering kali, tapi e-cigarette sesuatu yang dianggap less harmful selama ini, misalnya gitu. Tapi less harmful than regular cigarette, it doesn't mean it is safe, gitu. Atau kesalahan lainnya adalah tulisan sulit difahami, muter-muter. Penulisan ilmiah sebaiknya simple, mudah difahami pembaca, maka perlu editing sehingga punya bobot akademik yang mudah difahami sebelum diberikan pada pembaca. Jadi basically, my writing mantra come in two parts. Show up, show up, show up. Revise, revise, revise. Gitu ya. Teman-teman sekalian, karya ilmiah yang baik, argumennya meyakinkan. Ada pendapat, ada klaim, ada posisi, hipotesis, cara pandang tertentu terhadap isu harus kuat dan valid. Maka karya ilmiah yang baik, argumennya adalah penting. Ada beberapa prinsip argumen. Prinsip argumen pertama adalah harus kontroversial, yaitu menolak pernyataan, klaim, hipotesis yang diterima umum, atau berupa pernyataan baru tentang fenomena baru atau novelty, gitu ya. Misalnya, eh, vaksinasi wajib sebagai upaya mencegah penyakit menular. Ada yang pro, ada yang kontra karena kebebasan individu, ya. Kemudian legalisasi euthanasia dalam konteks medis. Ada yang pro hak mengakhiri hidup dengan martabat, ada yang kontra karena pelanggaran etika. Kemudian prinsip yang kedua, harus persuasif misalnya gitu ya. Eh, Penulis perlu merajut rasional, emosional, debatable, dan gaya tertentu untuk meyakinkan pembaca karena persuasif. Misalnya legalisasi penggunaan medis ganja untuk pasien dengan kondisi kronis. Rasionalnya, senyawa ganja meredakan nyeri kronis pada pasien. Secara emosional, penderitaan pasien-pasien dengan kondisi kronis yang merasa terjebak dalam siklus nyeri dan ketidaknyamanan yang konstan, penurunan kualitas hidup, kehilangan fungsi, dan depresi akibat rasa sakit yang tak tertahankan. Meyakinkan legalisasi ganja medis harus diatur dengan ketat, aman, dan terkontrol. Debatable. Potensi membuka pintu bagi penggunaan ganja rekreasi yang lebih luas. Nah, ini di dalam argumentasi bisa dibahas hal-hal seperti berikut ini. Kemudian harus rasional, bukan emosional. Misalnya, dampak kekurangan aktivitas fisik pada kesehatan. Argumen rasional. Kurang aktivitas fisik berdampak serius pada kesehatan. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa gaya hidup yang kurang aktif dapat berkontribusi pada risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan obesitas. Secara biologis, kurangnya aktivitas fisik mengurangi pembakaran kalori dan memengaruhi metabolisme yang dapat mengarah pada kenaikan berat badan dan peningkatan risiko penyakit terkait. Sementara argumen emosional. Bayangkan
Seseorang yang terjebak dalam rutinitas yang tidak aktif, menghabiskan berjam-jam duduk di depan layar. Akibatnya, mereka mungkin mengalami peningkatan berat badan, merasa lelah dan lesu, serta mengalami penurunan kepercayaan diri. Ini tidak hanya memengaruhi tubuh mereka, tetapi juga mental dan emosional mereka. Kondisi ini seringkali berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan dan hubungan sosial. Rekan-rekan sekalian, bayangkan pemilihan rasional dan bukan emosional. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah didukung oleh bukti. Argumen didukung bukti-bukti yang meyakinkan, berupa data, informasi, hasil penelitian, atau opini tentang informasi tertentu. Empat kriteria argumen akademik: relevan, reliable, representatif, dan cukup. Relevan adalah bukti sesuai tulisan, ya, relevan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri kebenarannya, reliable, ya, kemudian juga representatif, mewakili kebutuhan tulisan, meyakinkan, cukup, yaitu tidak kurang, tidak lebih. Fungsi bukti, ingat ya, tulisan akademik didukung bukti. Fungsi bukti menjelaskan bahwa pengetahuan tidak dimulai dari nol, tapi berangkat dari karya sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, jadi itu adalah prinsip-prinsip argumentasi, harus kontroversial, harus persuasif, harus rasional, bukan emosional, dan didukung oleh bukti. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu struktur esai akademik. Nanti akan ada struktur tulisan jurnal, ya. Struktur tulisan skripsi tesis disertasi. Nah, sekarang tulisan esai akademik ada strukturnya. Oke. Fokus kita pada saat ini adalah esai akademik. Strukturnya ada 5. Pendahuluan, tinjauan literatur singkat, pembahasan atau argumen, counter argumen, kesimpulan, dan rekomendasi. Pendahuluan membahas latar belakang latar belakang masalah tujuan tesis. Tinjauan pustaka biasanya ringkasan temuan penelitian terkait. Kemudian pembahasan membandingkan, menganalisis, mengkritisi, dan memberikan solusi. Kontrargumen menunjukkan pandangan lain dan membahasnya secara kritis. Kesimpulan dan rekomendasi menutup argumen dengan implikasi pada pendidikan kedokteran. Rekan-rekan sekalian, izinkan kita akan membahas satu persatu. Semoga dengan kajian ini teman-teman menjadi lebih jelas. Oke? Pendahuluan, latar belakang, efek rokok pasif pada balita, misalnya begitu. Jelaskan konteks umum topik. Mengapa topik ini penting? Jadi di latar belakang kita perlu menjelaskan konteks umum. Rokok pasif merupakan ancaman kesehatan yang sering diabaikan, terutama pada kelompok rentan seperti balita. Lalu sajikan data, fakta, atau fenomena terkini yang relevan. Data Kementerian Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa 56% anak Indonesia tinggal bersama perokok. Kemudian ada argumentasi atau alasan mengapa pembaca perlu peduli. Paparan asap rokok berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kemudian balik lagi tadi ya, kita lihat ya latar belakang, masalah, tujuan tesis. Sekarang masalah. Perjelas atau jelaskan persoalan spesifik yang ingin dibahas dalam esai. Persempit fokus dari latar belakang yang luas menjadi satu isu inti. Tujuan memberi arah jelas ke pembahasan utama. Meskipun bahaya rokok telah diketahui secara luas, masalahnya adalah banyak rumah tangga yang belum menerapkan aturan rumah bebas rokok. Kurangnya
kesadaran orang tua tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan pada balita, serta minimnya regulasi yang mengatur perilaku merokok di rumah, menyebabkan masalah ini terus berlangsung. Jadi tujuannya adalah tujuan penulisan, pernyataan umum, klaim yang saya yakini, alasan kenapa saya berpendapat seperti yang saya yakini itu, ya. Ini inti atau inti argumen, ya. Jantung dari esai berisi satu atau dua kalimat. Jadi di bagian ini penting sekali. Esai ini bertujuan untuk menguraikan bahaya paparan asap rokok pada balita dan mendorong penerapan kebijakan rumah bebas rokok. Paparan asap rokok tidak hanya meningkatkan risiko gangguan pernafasan, tetapi juga menurunkan daya tahan tubuh, sehingga lingkungan rumah harus menjadi arena yang benar-benar bebas rokok. Klaim utamanya adalah paparan asap rokok pada balita berbahaya hingga perlu ada kebijakan rumah bebas rokok. Alasan inti kenapa saya berpendapat demikian, karena paparan asap rokok meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan menurunkan daya tahan tubuh pada balita. Oke, ini pendahuluan. Tadi kita sudah membahas pendahuluan. Sekarang kita membahas tinjauan literatur singkat, ringkasan temuan, literatur review. Tujuan literatur pada esai memberi gambaran apa yang pernah diteliti terkait topik, menunjukkan bahwa peneliti memahami konteks ilmiah dari isu tersebut. Ingat ya, ini esai akademik. Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau research gap yang bisa diisi oleh argumen atau analisis dalam esai. Teman-teman sekalian, sumber literatur yang tinggi kredibilitasnya kita bisa lihat pada piramida ini, teman-teman semua. Jadi, makin kredibel, makin otoritatif adalah akademik jurnal. Di bawahnya tulisan buku buku rujukan. Ketiga, tesis disertasi. Keempat, government pamphlets, memoranda, dan lain sebagainya. Kemudian specialized reference material, medical magazines misalnya begitu ya. Kemudian baru general interest magazine, Times, Newsweek, The Economist, kemudian general encyclopedia. Ini less otoritatif, ini lebih tinggi. Jadi sarannya adalah gunakan akademik jurnal, upayakan ke sini. Ini secondary, ini ketiga. Ya, teman-teman semua, tinjauan literatur, apa yang digali dalam tinjauan literatur? Temuan penelitian terdahulu, data hasil kesimpulan dari penelitian relevan, metode penelitian terdahulu, agar pembaca tahu dari mana bukti itu berasal, persamaan perbedaan, temuan antar studi apakah saling mendukung atau bertentangan, konteks lokal atau global, apakah masalah terjadi di seluruh dunia atau hanya di wilayah tertentu, kesenjangan pengetahuan, bagian mana yang masih kurang dibahas dan belum terselesaikan. Mari kita lihat efek rokok pasif pada balita. Ini adalah bagian kedua, yaitu tinjauan literatur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok memiliki dampak serius pada kesehatan balita. Studi oleh John Settle 2021 di Journal of Pediatric Health menemukan bahwa anak-anak yang tinggal dengan perokok memiliki risiko 40% lebih tinggi mengalami infeksi saluran pernafasan dibandingkan anak-anak yang tinggal di rumah bebas rokok. Penelitian serupa di Indonesia oleh Lestari dan Putra melaporkan bahwa paparan rokok pasif berkolerasi dengan peningkatan kasus pneumonia pada anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, World Health Organization menegaskan bahwa tidak ada tingkat paparan asap rokok yang aman bagi anak-anak. Bahkan paparan singkat dapat memicu reaksi inflamasi di saluran pernafasan. Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada dampak medis, sedangkan kajian tentang efektivitas kebijakan rumah bebas rokok di Indonesia masih terbatas. Ini literatur review. Kita lihat
tinjauan literatur esai akademik, eh, tentukan fokus literatur. Bisa 2 sampai 3 penelitian atau sumber ilmiah yang paling relevan dengan topik, pastikan sumber kredibel. Tulis identitas singkat ringkas penelitian. Tulis penulis, tahun, topik penelitian oleh Smith, membahas dampak asap rokok pada perkembangan paru-paru anak, misalnya begitu. Ya, jelaskan temuan utama, ringkasan, hasil dalam 1-2 kalimat. Gunakan bahasa yang jelas, rephrase, tidak menyalin langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa paparan asap rokok meningkatkan risiko asma pada anak hingga 30%. Hubungkan antar penelitian. Tunjukkan persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Lee 2021 yang juga menemukan peningkatan risiko penyakit pernafasan akibat paparan asap rokok. Langkah kelima, tunjukkan kesenjangan. Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada dampak medis. Sementara studi tentang efektivitas kampanye rumah bebas rokok masih terbatas di Indonesia. Itu tadi tinjauan literatur. Sekarang yang ketiga, pembahasan, argumen, membandingkan, menganalisis, mengkritisi, dan memberi solusi. Yuk kita lihat. Pembahasan atau argumen adalah bagian penting esai akademik. Disinilah informasi dianalisis, bukan sekedar memaparkan fakta. Membandingkan, yaitu menunjukkan persamaan perbedaan pandangan atau data, kemudian menganalisis, menguraikan hubungan sebab akibat, pola, atau faktor yang memengaruhi, mengkritisi, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan data atau pendekatan, memberi solusi, menawarkan jalan keluar berdasarkan bukti. Membandingkan studi Jones et al. 2021 di Inggris dan Lestari Putra 2022 di Indonesia sama-sama menemukan bahwa paparan asap rokok meningkatkan risiko penyakit pernafasan pada balita. Namun, tingkat paparan di Indonesia lebih tinggi. Kemungkinan karena perbedaan kesadaran masyarakat dan lemahnya regulasi rumah bebas rokok. Ini membandingkan apa persamaan dan apa perbedaannya, ya. Karena perbedaan kesadaran masyarakat. Kemudian menganalisis, jelaskan alasan suatu fenomena terjadi, hubungkan fakta dan dengan teori atau kerangka konseptual. Paparan tinggi di Indonesia dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana Ajken 1991, di mana sikap permisif terhadap merokok, norma sosial yang mendukung perilaku tersebut, dan kontrol perilaku yang rendah membuat orang tua sulit mengubah kebiasaan merokok di rumah. Ini menganalisis. Mengkritisi nilai kekuatan dan kelemahan pendekatan, kebijakan, atau penelitian terdahulu berdasarkan kriteria ilmiah, bukan opini tanpa dasar. Meskipun kampanye iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok pasif cukup masif, kebanyakan pesan disampaikan secara umum tanpa menargetkan kelompok orang tua perokok. Pendekatan ini kurang efektif karena tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan budaya yang memengaruhi perilaku merokok di rumah. Dan kita akhiri dengan solusi. Tawarkan rekomendasi berdasarkan bukti dan analisis kebijakan, edukasi, teknologi, atau strategi lainnya. Di ini masih di pembahasan. Untuk mengurangi paparan asap rokok pada balita, diperlukan strategi komunikasi berbasis perilaku yang menargetkan orang tua perokok. Kampanye harus menggunakan pendekatan emosional dengan menampilkan dampak langsung pada anak serta disertai regulasi pemerintah yang mendorong rumah bebas rokok. Itu adalah pembahasan. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada counter argument. Bentar ya, minum dulu ya. Oke. Counter argument menunjukkan pandangan lain
dan membahasnya secara kritis. Ini bagian keempat ya, counter argumen. Pandangan atau argumen yang berlawanan dengan tesis utama kita. Jadi kita punya tesis utama, lalu kita kasih pembahasan, lalu kita ada counter. Nah, ini menarik ini di bagian ini. Teman-teman tolong perhatikan. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kita paham ada sudut pandang lain. Kedua, kita punya kedalaman pemahaman tentang isu tidak hanya melihat dari satu sisi. Penulis menjadi kredibel karena mempertimbangkan semua perspektif. Lalu, ini yang menarik, ini akan menguatkan tesis karena setelah dibahas secara kritis dari berbagai sudut pandang lainnya, argumen utama tetap berdiri kuat. Argumen kita tetap berdiri kuat, gitu. Ya. Nah, langkah menulis counter argumen, sebutkan pandangan yang berbeda secara jelas dan adil. Jelaskan alasan atau bukti yang mendukung pandangan tersebut. Tiga, tanggapi secara kritis. Gunakan data, logika, atau teori untuk menunjukkan kelemahan atau keterbatasannya. Keempat, hubungkan kembali ke tesis utama. Saya berikan sebuah contoh counter argumen. Tesis utamanya adalah paparan asap rokok pada balita berbahaya sehingga perlu ada kebijakan rumah bebas rokok. Counter argumennya, beberapa orang berpendapat bahwa merokok di luar ruangan sudah cukup untuk melindungi anak dari bahaya asap rokok. Itu pandangan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa selama tidak ada asap langsung di dalam rumah, risiko kesehatan bagi anak dapat diabaikan. Ini alasan atau bukti pendukung dari argumen yang tadi. Pandangan ini kurang tepat karena penelitian oleh Matt et al. 2011 menunjukkan bahwa partikel berbahaya dari asap rokok dapat menempel pada rambut, pakaian, dan furniture lalu terhirup kembali oleh anak. Fenomena ini dikenal sebagai third hand smoke. Sorry, itu harusnya miring ya. Artinya, meskipun perokok merokok di luar, residu beracun tetap terbawa ke dalam rumah dan dapat berdampak pada kesehatan balita. Ini tanggapan kritisnya. Oleh karena itu, solusi efektif adalah menerapkan kebijakan rumah bebas rokok secara total, bukan hanya mengatur lokasi merokok. Ini menghubungkan dengan tesis utama. Eh, Kesimpulan, sekarang kesimpulan dan rekomendasi. Ini bagian terakhir, menutup argumen dengan implikasi pada pendidikan kedokteran. Kesimpulan dan rekomendasi. Fungsi dari kesimpulan menutup esai, rangkuman poin utama dengan reprase, menegaskan kembali tesis, klaim utama dan alasan kunci, implikasi, makna temuan dan argumen. Fungsi rekomendasi menjelaskan tindakan konkret atau saran berbukti berbasis bukti untuk pembaca, pembuat kebijakan atau pihak terkait. Misalnya rekomendasi di pendidikan kedokteran, kurikulum, misalnya penambahan materi kesehatan masyarakat, praktik klinis, misalnya screening risiko kesehatan keluarga pasien, kegiatan advokasi atau penyuluhan oleh tenaga kesehatan dan lain-lain. Ini adalah langkah menulis kesimpulan dan rekomendasi. Ringkas isi argumen, tulis bahaya atau isu utama, signifikansi, mengapa isu ini penting untuk kedokteran atau masyarakat, kemudian berikan rekomendasi, saran yang realistis dan berbasis bukti, akhiri dengan kalimat kuat menegaskan urgensi tindakan. Kesimpulan, paparan asap rokok pada balita terbukti meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan menurunkan daya tahan tubuh. Meskipun demikian, orang menganggap merokok di luar rumah cukup aman. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa adanya bahaya third hand smoke yang tetap mengancam kesehatan anak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan rumah bebas rokok merupakan langkah yang harus diupayakan secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan kedokteran, materi mengenai bahaya rokok pasif dan strategi
pencegahannya perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum, terutama pada mata kuliah kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Mahasiswa kedokteran juga perlu dilatih keterampilan komunikasi efektif untuk memberikan edukasi persuasif pada orang tua perokok, serta dibekali pengetahuan tentang kebijakan kesehatan publik terkait rokok. Dengan demikian, lulusan kedokteran dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mengurangi paparan asap rokok di masyarakat. Oke, ini adalah 5 struktur dalam penulisan esai. Ingat ya teman-teman semua, 5 ini perlu kita kuasai sebaik mungkin. Dan ini adalah fondasi untuk penulisan pada eh, skripsi, tesis, disertasi, juga penulisan eh, artikel untuk jurnal. Meskipun nanti akan ada metode baru, misalnya penulisan jurnal namanya IMRAT modelnya gitu ya. Tetapi kira-kira nggak jauh berbeda dengan eh, ide dari struktur dari penulisan esai akademik. Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin sekilas menjelaskan kesalahan penulisan esai. Kesalahan penulisan esai yang fatal adalah tidak ada tesis statement yang jelas. Tesis statement adalah gagasan utama atau posisi penulis pada topik yang dibahas. Banyak esai ilmiah gagal karena di awal tidak menyatakan dengan tegas apa argumen atau jawaban yang ingin dibuktikan penulis. Perkembangan teknologi AI saat ini sudah masuk ke berbagai bidang termasuk pendidikan kedokteran. Banyak aplikasi AI yang sekarang bisa mendeteksi penyakit atau membantu mahasiswa kedokteran belajar anatomi tubuh manusia. Anatomi adalah pelajaran yang sangat sulit karena mahasiswa harus menghafal banyak sekali nama otot dan saraf. Oleh karena itu, teknologi baru sangat dibutuhkan di era digital agar pembelajaran menjadi lebih modern. Kemudian yang kedua, yang benar, ada tesis statement dan ini yang benar. Perkembangan teknologi AI saat ini telah membawa perubahan besar pada metode pembelajaran anatomi di Fakultas Kedokteran. Meskipun metode hafalan konvensional masih digunakan, tuntutan akurasi klinis di masa depan membutuhkan pendekatan yang lebih interaktif. Esai ini akan membuktikan bahwa integrasi simulasi anatomi berbasis AI tidak hanya mempercepat pemahaman spasial mahasiswa, tetapi juga krusial dalam menekankan angka kesalahan diagnosis medis sejak dini. Kenapa seperti ini benar? Yaitu tesis statementnya dicetak tebal. Kalimat tersebut dengan sangat jelas dan tegas memberitahu pembaca posisi penulis. Penulis setuju penggunaan AI untuk belajar anatomi. Penulis punya 2 argumen fokus yang akan dibahas di paragraf berikutnya, mempercepat pemahaman ruang atau spesial organ dan menekan kesalahan diagnosis. Kemudian kesalahan substansi yang fatal, argumen tanpa bukti. Penulisan klaim besar atau generalisasi tanpa didukung data empiris, kutipan, jurnal, fakta literatur. Padahal prinsip argumen harus didukung bukti. Kalimat seperti semua orang sepakat tanpa ada rujukan adalah kesalahan besar. Atau logika melompat. Hubungan dengan kalimat utama atau premis dengan kesimpulan tidak nyambung, atau penggunaan analogi yang cacat logika untuk memaksakan argumen. Asumsi bahwa kejadian A terjadi setelah kejadian B terjadi setelah kejadian A, maka A pasti penyebab B. Kurikulum Fakultas Kedokteran baru saja mengubah metode ujian menjadi berbasis komputer, CBT. 1 bulan kemudian nilai rata-rata mahasiswa justru menurun drastis. Ini membuktikan bahwa ujian berbasis komputer merusak kecerdasan mahasiswa kedokteran dan harus segera dihentikan. Kenapa ini melompat? Penulis langsung menyimpulkan bahwa komputer adalah penyebab turunnya nilai hanya karena komputer digunakan sebelum nilai itu turun. Penulis mengabaikan faktor lain yang lebih masuk akal, seperti tingkat kesulitan soal yang kebetulan lebih tinggi, mahasiswa yang belum beradaptasi dengan sistem baru, atau kurangnya waktu belajar. Ini adalah logika yang runtut, ya, benar.
1 bulan setelah penerapan ujian berbasis komputer, CBT, nilai rata-rata mahasiswa mengalami penurunan. Evaluasi internal menunjukkan bahwa penurunan ini terjadi karena mahasiswa belum terbiasa dengan manajemen waktu pada sistem CBT, sehingga diperlukan simulasi ujian tambahan agar mereka dapat beradaptasi. Kenapa ini benar? Logikanya tidak melompat. Penulis tidak menyalahkan teknologi komputer sebagai perusak kecerdasan, melainkan melihat hubungan logis antara sistem baru dengan proses adaptasi mahasiswa yang membutuhkan solusi berupa simulasi. Kesalahan struktur atau alur pembahasan. Esai ilmiah menuntut alur berpikir dan sistematis dan runut. Paragraf yang terlalu gemuk atau pendek. Satu paragraf yang ideal hanya boleh mengandung satu gagasan utama. Di satu paragraf adalah satu gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung. Gitu ya. eh, Kesalahannya adalah menumpuk 3-4 ide dalam satu paragraf panjang atau sebaliknya membuat paragraf hanya berisi satu kalimat. Mahasiswa kedokteran harus menjaga waktu tidur malam yang cukup agar konsentrasi saat belajar tidak menurun. Selain tidur, mereka juga harus rajin berolahraga seperti lari pagi karena olahraga itu baik untuk kesehatan jantung. Biaya kuliah kedokteran yang mahal juga seringkali membuat mahasiswa stres sehingga mereka butuh manajemen keuangan yang baik sejak semester awal. Ini mencampur banyak gagasan. Paragraf ini sangat membingungkan karena ada 3 gagasan utama. Tentang tidur, tentang olahraga jantung, tentang biaya kuliah atau stres keuangan. Pembaca jadi kehilangan fokus karena topiknya terus berubah-ubah. Sekarang, satu paragraf, satu gagasan utama. Mahasiswa kedokteran harus menjaga waktu tidur malam yang cukup agar konsentrasi mereka tetap optimal. Ketika otak mendapatkan istirahat yang ideal, proses penyimpanan memori materi kuliah yang rumit akan berjalan lebih maksimal. Sebaliknya, kurang tidur akan menurunkan fokus dan membuat mahasiswa mudah mengantuk saat mendengarkan penjelasan di kelas. Kenapa ini benar? Paragraf ini sangat fokus dan rapi karena dari awal sampai akhir hanya membahas satu gagasan utama, yaitu manfaat tidur cukup untuk konsentrasi mahasiswa. Kalimat pertama yang dicetak tebal adalah ide utama, kalimat-kalimat. Setelahnya adalah kalimat penjelas yang mendukung ide utama. Kesalahan struktur, tidak ada transaksi antar paragraf, kesimpulan hanya mengulang summary ya. Perpindahan dari satu pembahasan ke pembahasan berikutnya secara patah, mendadak, tidak menggunakan kata hubung transisi. Namun demikian, sejalan dengan hal itu, di sisi lain ya, ada transisi. Kesimpulan hanya mengulang. Bagian kesimpulan sering hanya menjadi ringkasan yang ditulis ulang, padahal kesimpulan esai ilmiah seharusnya menjawab tesis statement di awal dan memberikan sintesis atau pandangan baru berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. Ingat dari struktur yang tadi kita sudah bahas, kita sudah membahas tentang kesimpulan. Plagiasi terselubung, mengambil ide, lalu masukkannya ke dalam esai dan mengubah 1-2 kalimat saja. Meskipun demikian sudah dicantumkan, tapi ini masih kategori plagiasi. Kutipan yatim piatu tidak ada hubungannya, tidak dihubungkan, cuma ditempel saja. Ketidaksesuaian sitasi dengan daftar pustaka. Ada nama ahli yang disitasi di teks tapi tidak ada di daftar pustaka. Gaya bahasa populer, menurut saya rasa, menurut opini saya, atau kata-kata emosional dan yang subjektif sangat luar biasa, sangat buruk dan lain sebagainya. Kalimat terlalu panjang, ketidakpatuhan pada pedoman bahasa dan lain sebagainya. Demikian teman-teman semua, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.